Turnamen pramusim Piala Presiden 2025 bakal menjadi panggung yang menarik bagi para pemain bintang Timnas Indonesia, termasuk ada pemain dari Persib Bandung. Tidak hanya amunisi lokal saja, para pemain naturalisasi juga akan ikut beraksi. Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, Piala Presiden tahun ini hanya akan melibatkan 6 klub. Persib Bandung, Arema FC, dan Dewa United menjadi kontestan yang akan mewakili Liga 1 di turnamen pramusim ini. Selain itu hadir pula 2 tim dari luar negeri, yakni Port FC dari Thailand dan Oxford United dari Inggris sebagai kontestan undangan. Yang terakhir ada skuad Liga 1 Indonesia All-Star. Jika melihat komposisi pesertanya, ada beberapa pemain timnas Indonesia yang berpotensi menjadi perhatian dan menjadi sorotan tersendiri pada Piala Presiden edisi kali ini. Yang pertama ada nama Ole Rummenigge dari Oxford United. Striker berusia 25 tahun itu belakangan ini menjadi tulang punggung skuad Garuda. Hanya dari 4 pertandingan, Ole Rummenigge sudah berhasil mencetak 3 gol untuk skuad Merah Putih. Berkat performanya itu, ia pun kini menjadi idola baru di kalangan pecinta dan juga fans timnas Indonesia. Kehadiran Ole Rummenigge bersama Oxford United tentu bakal menjadi salah satu daya tarik tersendiri di Piala Presiden tahun ini. Jika bisa mempertahankan ketajamannya, ia berpotensi menjadi top scorer di kejuaraan ini. Nama kedua Marcelino Ferdinand dari Oxford United. Pemain bintang timnas Indonesia lainnya yang memperkuat Oxford United, Marcelino Ferdinand, juga layak masuk dalam daftar ini. Bagaimanapun juga, dia adalah pemain yang bersinar bersama skuad Merah Putih. Memang, gelandang berusia 20 tahun itu belum bisa mendapatkan kesempatan bermain reguler di klub Inggris tersebut. Namun mengingat ini adalah turnamen pramusim, bukan tidak mungkin peluang itu akan datang. Piala Presiden 2025 juga bakal menjadi momen pembuktian bagi Marcelino, apakah dia memang layak untuk mulai memperoleh jam terbang yang lebih banyak pada musim 2025. Nama ketiga Beckham Putra Nugraha dari Persib Bandung. Beckham Putra tercatat sebagai satu-satunya pemain Persib Bandung yang masih aktif mendapatkan panggilan timnas Indonesia. Dia merupakan pemain debutan di era kepelatihan Patrick Kluivert. Gelandang berusia 23 tahun itu langsung menjadi andalan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Beckham selalu bermain ketika timnas Indonesia berduel menghadapi Cina dan juga timnas Jepang. Dengan catatan 7 gol plus 3 assist dari 34 pertandingan musim lalu, Beckham Putra bakal menjadi penggawa timnas Indonesia yang kiprahnya patut ditunggu-tunggu pada Piala Presiden tahun ini. Nama keempat Egy Maulana Fikri dari Dewa United. Winger andalan Dewa United Egy Maulana Fikri juga menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang berpotensi meledak di Piala Presiden tahun ini. Apalagi pada musim lalu ia mampu tampil cemerlang, sebab dia tercatat sebagai pemain lokal paling gacor karena bisa mengukir 12 gol plus 7 assist dari total 30 pertandingan di BRI Liga 1 musim lalu. Jumlah inilah yang membawanya kembali dipanggil skuad Garuda. Yang kelima, Asnawi Mangku Alam dari Port FC. Asnawi tampaknya menjadi salah satu pemain asal Indonesia yang kiprahnya dinantikan bersama Port FC. Jika mengacu musim lalu, bek berusia 25 tahun ini tampil sangat konsisten di Liga Thailand. Pemain asal Makassar itu tercatat tampil sebanyak 37 kali di berbagai ajang. Hasilnya, ia menyumbangkan 1 gol plus 4 assist. Pemain yang telah mengoleksi 48 caps bersama timnas Indonesia ini bakal menjadi sosok yang patut ditunggu-tunggu aksinya pada Piala Presiden tahun ini. Persib Bandung hadir di Piala Presiden 2025 dengan reputasi mentereng. Klub kebanggaan Boboto ini merupakan juara bertahan BRI Liga 1 selama 2 musim berturut-turut. Kendati menyandang status kampion, Maung Bandung tampil dengan wajah baru. Mayoritas pemain yang berperan dalam kesuksesan mereka dalam meraih 2 gelar tersebut telah dilepas. Nama-nama tersebut tidak lagi tercantum dalam daftar skuad Persib Bandung untuk ajang pramusim ini. Persib melakukan perombakan signifikan, terutama pada sektor pemain asing. Seluruh legion impor musim lalu diputus kontraknya. Alhasil, Piala Presiden tahun ini menjadi panggung bagi skuad anyar Persib Bandung untuk menunjukkan identitas baru, tetap di bawah arahan pelatih penuh strategi Bojan Hoda. Ajang ini menjadi kesempatan ideal bagi Persib Bandung untuk menguji kekuatan komposisi baru mereka. Tidak banyak klub di Indonesia yang mampu mempertahankan stabilitas di posisi pelatih kepala seperti yang dilakukan Persib Bandung bersama pelatih kepala Bojan Hoda. Memasuki tahun ketiganya di Kota Kembang, pelatih asal Kroasia ini berhasil mengubah karakter Maung Bandung menjadi tim yang kuat, terorganisasi, dan juga efisien. Hoda dikenal bukan sebagai pelatih yang mengedepankan penguasaan bola atau gaya bermain atraktif. Ia mengusung pendekatan pragmatis, memperkuat lini pertahanan, menunggu celah, dan memaksimalkan momen ketika lawan lengah. Dalam pandangan Hoda, kemenangan lebih penting ketimbang sekedar menguasai pertandingan.
Catatan statistik mendukung filosofi tersebut. Dari 75 laga bersama Persib Bandung, Hodak menorehkan 38 kemenangan, 26 hasil imbang, dan hanya menelan 11 kekalahan. Persib mencetak 135 gol dan hanya kebobolan 75 kali, sebuah bukti efektivitas dan juga kokohnya lini pertahanan. Salah satu pekerjaan rumah terbesar Persib Bandung di Piala Presiden tahun ini adalah membangun kembali kekompakan tim usai bongkar pasang pemain asing. Para pemain kunci musim lalu termasuk David da Silva telah dilepas. Sebagai gantinya, 5 pemain asing anyar direkrut. Di antara nama-nama tersebut, Ramon Teng menjadi sorotan utama. Penyerang asal Brazil ini tiba di Bandung dengan reputasi sebagai predator yang tajam. Musim lalu, ia tampil luar biasa bersama Visaka FC di Liga Premier Kamboja. Tidak hanya membawa klubnya menjuarai liga, Ramon Teng juga sukses meraih sepatu emas dengan torehan 21 gol dalam 26 pertandingan. Keberadaan Ramon Teng menjadi vital untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan David da Silva, yang sebelumnya menjadi ujung tombak andalan Persib Bandung. Secara karakteristik, Ramon Teng dikenal sebagai penyerang pekerja keras, tangguh dalam duel, serta piawai memanfaatkan peluang di kotak penalti. Ia juga mendapatkan keuntungan karena tidak sendirian sebagai pemain Brazil. Persib kini dihuni sejumlah pemain asal Brazil lainnya, seperti Julio Cesar, William Barros, serta 2 pemain yang sudah berpengalaman di Liga 1, William Marcilio dan juga Berguinho. Hal ini membuka peluang terjalinnya koneksi dan kerjasama yang cepat di sektor serangan. Pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak tidak buang waktu untuk langsung memberikan peringatan keras kepada anak asuhannya. Pada sesi latihan perdana persiapan musim yang baru, yang digelar pada Senin 30 Juni kemarin di Stadion Pendamping GBLA Kota Bandung, Hodak melontarkan kritik tajam terhadap kondisi fisik dan juga semangat juang beberapa pemain yang dinilainya belum sesuai standar. Meski latihan baru dimulai, Hodak tidak puas karena apa yang ia lihat setelah jeda kompetisi. Pelatih asal Kroasia itu menyoroti sejumlah pemain yang kebugarannya dianggap masih jauh dari harapan. Selain masalah fisik, Hodak juga menyoroti minimnya intensitas dan kurangnya semangat yang ditunjukkan beberapa pemain. Ia mengingatkan pentingnya menjaga mentalitas juara yang harus selalu ada dalam diri setiap penggawa Maung Bandung, meskipun mereka baru saja merayakan gelar juara musim lalu. Kritik tajam dari Bojan Hodak ini diharapkan menjadi pemantik bagi para pemain Persib Bandung untuk segera memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas. Apalagi, target di musim depan tidak akan mudah, dengan ekspektasi tinggi dari Boboto untuk mempertahankan gelar juara. Saya melihat beberapa pemain tidak dalam kondisi terbaik. Ini memang latihan pertama, tetapi seharusnya mereka sudah menjaga kebugaran selama libur. Kita tidak punya banyak waktu. Persiapan harus segera optimal. Mentalitas ini penting. Kita baru saja juara, tetapi itu sudah berlalu. Sekarang kita mulai lagi dari nol, dan semua harus menunjukkan motivasi yang sama, bahkan lebih. Saya tidak ingin melihat pemain yang hanya hadir di lapangan. Saya ingin mereka berjuang, kata Bojan Hodak. Persib Bandung sudah mengumumkan perekrutan 7 pemain asing untuk musim 2025. 5 diantaranya adalah pemain berkeluarga negaraan Brazil, sedangkan 2 lainnya berasal dari Argentina dan juga Wales. Disinggung mengenai dominasi pemain asal Brazil, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak buka suara. Ia menyatakan asal negara bukan menjadi acuannya dalam mencari pemain, melainkan skill dan juga karakter pemain secara individu. Satu slot pemain asing terakhir belum diumumkan, namun berdasarkan pernyataan dari Bojan Hodak, pemain tersebut merupakan seorang bek yang berasal dari Argentina. Seperti yang diketahui, tim Persib Bandung melakukan perubahan besar dalam komposisi pemain. Hodak mengaku timnya harus bekerja keras untuk melakukan adaptasi. Saya tidak pernah peduli, dan bagi saya hanya mencari pemain yang bagus. Jadi dari pemain asing yang datang membela tim kami, 5 dari Brazil, 2 pemain Argentina, dan 1 kiper dari Wales. Kami punya banyak pemain baru, jadi kami masih perlu banyak waktu adaptasi, dan ini jelas tidak mudah. Tetapi saya yakin, mereka akan melakukan yang terbaik tahun ini, kata Bojan Hodak. Seperti yang diketahui, kini pemain asing Persib Bandung sudah lengkap. Setelah Bojan Hodak keceplosan menyebut nama Patricio Matricardi, asal Argentina, yang akan menjadi rekrutan pemain asing terakhir milik Persib Bandung. Walaupun belum resmi diperkenalkan oleh Persib Bandung, namun sepertinya pihak manajemen klub sedang berupaya untuk kembali memberikan cara pengenalan yang lebih unik dari beberapa pemain asing Persib Bandung sebelumnya. Jika sudah diresmikan oleh Persib Bandung, maka Patricio akan berduet dengan bek kiper dari Brazil, yakni Julio Cesar.
Duet keduanya di jantung pertahanan akan sangat krusial di dua kompetisi bergengsi musim depan. Duet Patricio dan Julio Cesar diyakini akan memperkokoh lini belakang tim dengan track record keduanya yang pernah membela klub-klub besar di Liga Amerika Latin. Tak ayal, para bobotoh kini sedang menantikan kedatangan sang pemain untuk menjalani sesi latihan perdananya bersama rekannya yang lain yang telah terlebih dahulu melakukan sesi latihan perdana sejak Senin 30 Juni kemarin.